Serius aja hidupnya. Apaan tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan terkait apa saja sih tradisi dan kebudayaan Jawa serta norma-norma yang sampai saat ini masih dijalankan masyarakat Jawa di lingkungan tempat saya tinggal. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Jawa merupakan salah satu masyarakat yang kaya akan tradisi dan kebudayaannya. Masyarakat Jawa juga dikenal sebagai masyarakat yang sangat menghargai kesopanan dan keharmonisan dalam berhubungan sosial. Hal ini tercermin dalam berbagai adat istiadat dan tata cara dalam berinteraksi dengan orang lain. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke topik pembahasan kita kali ini. Jadi, tradisi atau kebudayaan yang masih dijalankan masyarakat Jawa di lingkungan tempat tinggal saya, yang pertama yaitu ada tradisi terobosan. Tradisi ini merupakan suatu tradisi di mana ketika ada saudara atau kerabat yang meninggal, maka kita harus menerobos melewati bawah jenazah. Jadi, ketika jenazah sudah akan diberangkatkan ke pemakaman dan sudah dalam posisi diangkat dengan keranda atau peti mati, maka anak dan cucu atau anggota keluarga yang lainnya dari orang yang meninggal tersebut diharuskan untuk menerobos ke bawah keranda yang terangkat tadi sebanyak 3 kali. Tujuan dari tradisi ini yaitu konon katanya untuk menghormati dan mengikhlaskan kepergian jenazah tersebut. Selain tradisi terobosan, yang selanjutnya juga ada tradisi ngupati atau acara 4 bulanan ibu hamil. Jadi ketika usia kandungan sudah menginjak usia 4 bulan, maka akan diadakan semacam acara selamatan. Karena ketika usia ini, Allah meniupkan roh kepada janin yang ada di dalam perut. Keluarga yang menggelar acara ngupati ini akan mempersiapkan hidangan untuk para tetangga ataupun sanak saudara yang mereka undang. Ada beberapa makanan khas yang ada di dalam acara ini, di antaranya ada tumpeng, urap, 8 jenis kepala pendem seperti singkong, lepet, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada tradisi tingkeban atau kubah, yaitu suatu tradisi yang dilaksanakan ketika usia kandungan ibu hamil memasuki usia 7 bulan. Tujuannya untuk mendoakan ibu hamil dan janin agar sehat hingga lahir nanti. Adapun gambaran singkat mengenai tata cara pelaksanaan tradisi ini yaitu ibu hamil akan dimandikan kembang dengan air 7 sumber oleh 7 orang keluarga. Setelah mandi, ia mengenakan 7 motif jarik yang berbeda-beda, lalu ibu hamil menjatuhkan buah degan atau kelapa muda dari atas perut lalu diterima oleh orang-orang yang telah memandikannya tadi. Selanjutnya ada acara among-among, setelah itu pembacaan beberapa surat dalam Al-Quran, sama seperti halnya pada tradisi ngupati. Selain itu juga ada tradisi ruatan. Tradisi ruatan adalah salah satu ritual penyucian yang masih banyak dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Tradisi ini dilakukan dengan menggunakan media wayang kulit. Tradisi ini dilakukan oleh orang Jawa ketika mengalami kesialan dalam hidup. Dalam bahasa Jawa, ruat sama dengan kata luar yang artinya lepas atau terlepas. Seorang dalang bertanggung jawab atas kesialan serta kemalangan karena orang yang diruat sudah menjadi anak si dalang. Dari cerita pewayangan ini, masyarakat Jawa meyakini bahwa tradisi ruatan sangat penting untuk mereka yang menginginkan keselamatan. Nah, lalu siapa saja sih yang perlu diruat? Jadi yang perlu diruat itu yang pertama ada ontang-anting, unting-unting, uger-uger lawang, kembang sepasang, dan gendana gendini. Nah, lalu bagaimana proses ruatan itu? Secara singkat, proses ruatan itu dilakukan dengan yang pertama itu menggelar pergelaran wayang kulit dengan lakon Murwakala. Yang selanjutnya ada siraman, lalu memotong rambut, setelah itu melarung atau menanam potongan rambut dan sesajen, dan diakhiri dengan tirakatan semalam suntuk. Selain ruatan secara orang per orangan, di sini juga ada istilah ngaruat bumi. Ngaruat bumi merupakan suatu ungkapan syukur atas hasil yang diperoleh dari bumi, pengharapan setahun ke depan, serta penghormatan kepada leluhur.
Marwat bumi merupakan suatu simbolis agar masyarakat di daerah tempat tinggal kami selalu mendapat keberkahan hidup, keselamatan, dan dijauhi dari segala hal yang tidak diinginkan. Dan di sini juga masih ada sesajen. Sesajen adalah sajian berupa panganan, kembang, atau sebagainya yang disajikan atau dipersembahkan kepada lelembut dalam upacara keagamaan atau adat lainnya yang dilakukan secara simbolis dengan tujuan berkomunikasi dengan kekuatan. Mungkin banyak yang mengatakan bahwa sesajen itu musyrik. Ya, karena seperti itu ya. Nah, saya di sini masih ada beberapa orang yang selalu menyiapkan sesajen, misalnya ketika ingin membangun rumah atau melaksanakan panen. Jadi menurut mereka itu merupakan suatu tradisi yang memang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga mereka melestarikannya turun-temurun hingga saat ini. Nah, yang terakhir itu ada tradisi suran atau di sini biasa disebut dengan sedekah bumi. Jadi tradisi ini adalah sebagai simbolis bentuk syukur kita atas nikmat yang diberikan yang kita rasakan selama di bumi ini. Selain itu, tradisi ini juga bisa memperkuat tali silaturahmi antar warga. Di sini tuh ketika menggelar acara ini, masing-masing keluarga kan menyiapkan makanan. Dan yang paling utama itu makanannya yang berasal dari hasil bumi, misalnya kukusan singkong, ubi, dan lain sebagainya. Nah, nanti makanan itu akan dikumpulkan menjadi satu dan nantinya akan ditukar dengan yang lain. Jadi, kami akan mendapatkan makanan milik orang lain dan milik kami pun akan didapatkan oleh orang lain. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.